Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laisa Tania Mufatatilah dari kelas KPIB dengan NIM 302190142. Di sini saya akan sedikit membahas atau menjelaskan tentang pemilihan umum dan pemilihan umum apa yang cocok untuk diterapkan di Indonesia. Definisi dari sistem pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan tujuan dari pemilu ini sendiri adalah sebagai perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dunia ini, sistem pemilihan legislatif dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sistem pemilihan distrik. Yang kedua, sistem pemilihan proporsional. Yang ketiga, sistem pemilihan campuran. Sedangkan kebanyakan dari negara-negara di dunia ini memakai sistem pemilihan distrik dan sistem pemilihan proporsional. Yang pertama, sistem pemilu distrik. Sistem ini ialah berdasarkan dengan lokasi daerah, bukan berdasarkan dengan jumlah penduduknya. Sedangkan kelebihan dari sistem pemilu distrik ini, yang pertama, antara calon kandidat dan pemilih mempunyai hubungan kedekatan. Yang kedua, penyeleksian calon kandidat itu lebih kuat dan komparatif. Yang ketiga, sistem pemilu distrik ini lebih sederhana dan mudah dimengerti. Sedangkan kekurangan dari sistem pemilu distrik ini, kurangnya respiratif hanya pada partai-partai besar, partai-partai politik besar yang bisa mempunyai suara terbanyak, sehingga partai-partai kecil, partai-partai yang baru itu tidak memiliki suara. Negara yang menggunakan sistem pemilu distrik ini Amerika Serikat, Inggris, India, dan Kanada. Yang kedua, sistem pemilu proporsional, yang mana sistem ini memperhatikan perimbangan jumlah penduduk dengan jumlah kursi yang ada di daerah pemilu itu. Kelebihan dari sistem pemilu ini mampu menghindari suara yang terbuang sia-sia. Sedangkan kekurangan dari sistem proporsional ini, kecenderungan menghasilkan banyak partai. Sistem pemilu proporsional ini mempunyai 2 model. Yang pertama, sistem pemilu proporsional tertutup, di mana pemilih hanya memilih dengan menggunakan gambar atau lambang partai di surat suara. Yang kedua, model yang kedua, sistem pemilu proporsional terbuka, di mana pemilih dapat memilih foto kandidat atau gambar partai di surat suara tersebut. Yang ketiga, sistem pemilu yang ada di dunia yang terakhir ini adalah sistem pemilu campuran,
di mana sistem pemilu campuran ini perpaduan antara sistem pemilu distrik dan sistem pemilu proporsional. Menurut saya, sistem pemilu yang cocok untuk Indonesia ialah sistem pemilu proporsional terbuka, yang mana sistem proporsional terbuka ini melibatkan banyak kalangan dan setiap individu itu tahu dan mengerti dengan satu-satunya kandidat yang akan mereka pilih di pemilihan umum nanti. Cukup sekian penjelasan dari saya, sedikit penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya, bila ada salahnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.